Hari itu, langit di atas Tanjung Pasir tampak muram, seolah menyimpan rahasia yang enggan terbuka. Para nelayan yang biasanya ceria menyambut matahari terbit kini berwajah tegang. Sebuah pagar besi raksasa, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul di tengah laut. Panjangnya membentang hingga tak terlihat ujungnya, menjulang dingin di antara ombak. "Apa ini? Siapa yang membangun pagar di sini?" bisik Karim, seorang nelayan tua yang telah melaut selama 40 tahun. Tidak ada yang bisa menjawab. Setiap kapal yang mencoba mendekati pagar itu menghadapi kejadian aneh. Mesin perahu mereka tiba-tiba mati, kompas berputar tak menentu, dan suara-suara samar terdengar dari arah pagar. Beberapa nelayan bahkan mengaku melihat bayangan besar bergerak di bawah air. Ketakutan mulai merayap, membuat mereka enggan mendekati pagar. "Ini bukan buatan manusia biasa," ucap Darto, pemimpin komunitas nelayan, dengan nada penuh kecemasan. Kabar tentang pagar itu menyebar dengan cepat. Video-video amatir yang merekam keanehan pagar itu viral di media sosial. Orang-orang dari kota mulai berdatangan, berharap melihat sendiri fenomena ini. Namun, semakin dekat mereka ke lokasi, semakin nyata ancaman yang dirasakan. Laut yang biasanya tenang tiba-tiba berubah ganas, dengan gelombang tinggi muncul tanpa peringatan. Seolah-olah laut itu sendiri sedang marah. Nelayan yang mencoba melaut semakin sedikit. Mereka takut tidak akan kembali. Perekonomian desa mulai lumpuh. Anak-anak yang biasanya bermain di tepi pantai kini hanya memandang laut dengan wajah bingung. Para tetua desa berusaha mencari jawaban melalui ritual tradisional, berharap bisa berdialog dengan alam. Namun, bahkan doa-doa mereka terasa tenggelam dalam kehampaan. Seorang nelayan muda bernama Arman memberanikan diri untuk mendekati pagar itu dengan perahunya. "Aku akan mencari tahu apa yang terjadi," katanya, meskipun wajahnya pucat. Malam itu, dia pergi sendiri, namun tidak pernah kembali. Hanya perahunya yang ditemukan keesokan harinya, terombang-ambing di dekat pantai, dengan layar terkoyak. Penduduk desa semakin yakin bahwa pagar itu membawa kutukan. Pemerintah daerah akhirnya turun tangan. Namun, bukannya memberikan jawaban, mereka hanya memasang batas pengamanan, melarang siapapun mendekati pagar. "Ini untuk keselamatan semua orang," kata seorang pejabat dengan nada datar. Namun, langkah ini hanya menambah kemarahan warga. Mereka merasa diabaikan, seolah hidup mereka tidak lebih dari sekadar statistik di atas kertas. Di tengah situasi yang memanas, seorang jurnalis bernama Sinta tiba di Tanjung Pasir. Dia tertarik pada misteri pagar laut ini dan ingin mengungkap kebenarannya. Dalam wawancara dengan para nelayan, dia menemukan pola aneh, mereka yang terlalu dekat dengan pagar itu mengalami mimpi buruk yang sama. Dalam mimpi mereka, terdengar suara-suara asing yang memanggil dari dasar laut. Malam itu, Sinta berdiri di tepi pantai, menatap pagar yang menjulang di kejauhan. Ombak bergulung di sekitarnya, menciptakan bayangan yang tampak hidup. "Apa yang kau sembunyikan?" bisiknya, seolah bertanya langsung kepada pagar. Angin laut menerpa wajahnya, membawa aroma logam yang tajam. Di dalam hatinya, Sinta tahu, ini bukan sekadar pagar biasa. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan berbahaya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan di Tanjung Pasir semakin suram. Nelayan yang biasanya menghidupi keluarga mereka dengan hasil laut kini hanya bisa duduk di tepi pantai, memandangi pagar itu dengan campuran rasa takut dan frustrasi. Ikan-ikan seolah menghilang dari perairan sekitar, membuat mereka bingung dan putus asa. "Pagar itu bukan hanya menghalangi jalan kami," keluh Karim, "tapi juga mengusir rezeki kami." Desa semakin kacau. Beberapa nelayan, dipimpin oleh Darto, mencoba mendesak pemerintah setempat untuk memberikan solusi. Namun, para pejabat tampak bingung dan canggung saat menjawab pertanyaan mereka. "Kami sedang menyelidiki," kata seorang aparat, tetapi ucapannya terdengar kosong. Sementara itu, berita tentang pagar tersebut mulai menarik perhatian media nasional, menjadikan Tanjung Pasir pusat perhatian. Keanehan terus terjadi. Setiap malam, penduduk desa mendengar suara dentingan logam dari arah laut, meski tidak ada aktivitas manusia di sana. Beberapa warga mengaku melihat cahaya redup berkedip-kedip di sekitar pagar, seperti sinyal dari dunia lain. "Aku bahkan bermimpi tentang pagar itu," kata seorang anak kecil kepada ibunya. "Suara dari dalam laut memanggilku." Di tengah ketegangan, Sinta terus menggali informasi. Dia menemukan fakta bahwa pagar itu tidak terdaftar dalam proyek pemerintah manapun. Ini seperti muncul begitu saja,
ucapnya saat berbincang dengan Darto. Namun, semakin dia menyelidiki, semakin sulit untuk menemukan siapa yang bertanggung jawab. Tidak ada dokumentasi, tidak ada catatan resmi. Hanya pagar besi raksasa yang berdiri dengan angkuh di tengah laut. Puncaknya terjadi saat salah satu kapal nelayan tak sengaja menabrak pagar tersebut. Tabrakan itu mengeluarkan suara nyaring yang menggema jauh, seolah membangunkan sesuatu yang besar dari tidur panjangnya. Nelayan di kapal itu berteriak ketakutan ketika melihat air laut di sekitar pagar berubah menjadi gelap, seperti ditelan bayangan. Mereka segera kembali ke daratan, gemetar dan enggan menceritakan apa yang mereka lihat. Desas-desus mulai menyebar. Sebagian penduduk percaya bahwa pagar itu adalah hasil proyek rahasia negara asing, mungkin untuk memata-matai jalur perdagangan laut Indonesia. Yang lain menganggapnya sebagai tanda kutukan dari masa lalu, sisa-sisa dosa yang kini bangkit menuntut balasan. Ini bukan urusan manusia biasa, bisik seorang tetua desa. Kita sedang bermain dengan sesuatu yang lebih besar dari kita. Sementara itu, tekanan terhadap pemerintah semakin besar. Demonstrasi kecil-kecilan mulai muncul di desa-desa sekitar. Para nelayan menuntut jawaban dan tindakan cepat. Namun, pemerintah pusat tampak bungkam, seolah ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Ketegangan terus memuncak, membuat situasi di Tanjung Pasir semakin mencekam. Pada malam yang dingin dan berangin, Sinta memutuskan untuk melakukan sesuatu yang nekat. Dengan bantuan seorang nelayan muda bernama Bagas, dia menyewa perahu kecil untuk mendekati pagar itu. "Aku harus melihat ini dari dekat," katanya, meskipun Bagas terlihat ragu. Saat mereka mendekat, bayangan pagar itu menjadi semakin jelas di bawah sinar bulan. Dan di kejauhan, samar-samar, terdengar suara. Suara seperti panggilan, namun bukan dari manusia. Sesuatu di dalam laut tampaknya hidup dan menunggu. Di tengah kekacauan yang melanda Tanjung Pasir, tekanan terhadap pemerintah pusat semakin kuat. Media nasional tak henti-hentinya melaporkan misteri pagar laut, memaksa pihak berwenang untuk memberikan pernyataan resmi. Presiden Prabowo Subianto akhirnya turun tangan. Dalam konferensi pers mendadak, ia dengan tegas memerintahkan TNI Angkatan Laut untuk menyelidiki pagar itu dan memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Ini bukan hanya tentang para nelayan, tegasnya, ini adalah tentang keamanan nasional. Langkah ini disambut gembira oleh masyarakat Tanjung Pasir. Mereka berharap pemerintah akhirnya akan memberikan jawaban atas misteri yang telah mengubah hidup mereka. Namun, bagi Sinta, ini hanya awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dia terus menelusuri informasi, menggali latar belakang sejarah daerah itu, dan menemukan bahwa perairan Tanjung Pasir menyimpan banyak cerita gelap. Di hari yang sama, TNI Angkatan Laut mengerahkan kapal-kapal canggih. Untuk mendekati pagar, mereka membawa peralatan sonar dan drone bawah laut untuk memetakan struktur pagar tersebut. Namun, saat tim mendekat, terjadi gangguan aneh. Komunikasi radio mereka terganggu. Layar sonar menunjukkan bayangan besar yang bergerak cepat di bawah laut, dan salah satu drone tiba-tiba hilang kontak. Para personel mulai merasa bahwa mereka tidak hanya berhadapan dengan teknologi asing, tetapi sesuatu yang lebih menakutkan. Di sisi lain, masyarakat Tanjung Pasir mulai melihat kehadiran orang-orang asing di desa mereka. Pria-pria berpakaian rapi namun misterius terlihat berbicara dengan pejabat setempat. Warga curiga bahwa mereka adalah agen intelijen yang berusaha menutupi sesuatu. "Mereka datang bukan untuk membantu," bisik Karim kepada Darto. "Mereka di sini untuk menyembunyikan kebenaran." Malam harinya, Sinta yang tetap gigih melanjutkan penyelidikannya mendapat sebuah amplop tanpa nama di bawah pintu kamarnya. Di dalamnya terdapat foto-foto pagar yang diambil dari jarak dekat, memperlihatkan simbol-simbol aneh di permukaannya. "Ini bukan sekadar pagar besi," pikirnya. "Ini adalah sesuatu yang diciptakan dengan maksud tertentu." Sementara itu, Darto dan beberapa nelayan tak sabar menunggu hasil penyelidikan resmi. Mereka memutuskan untuk melakukan ritual tradisional di tepi laut, berharap mendapat petunjuk dari leluhur mereka. Namun, selama ritual, angin tiba-tiba bertiup kencang, ombak menggila, dan dari arah pagar terdengar suara gemuruh seperti guntur yang menggelegar. Ritual itu berakhir dengan rasa takut yang membungkam semua orang. Di Jakarta, Presiden Prabowo mendapat laporan awal dari tim TNI AL. Namun, laporannya singkat dan penuh kode teknis yang tidak menjelaskan apapun secara konkret. "Apa yang sebenarnya terjadi di sana?" tanya Presiden dengan nada tajam.
Ia kemudian memerintahkan agar pagar itu segera disegel dan dicabut jika membahayakan kedaulatan atau rakyat. Kita tidak akan membiarkan satupun ancaman berdiri di wilayah kita, ujarnya tegas. Kembali di Tanjung Pasir, ketegangan mencapai puncaknya. Sinta, dengan informasi yang dia kumpulkan, menyadari bahwa ini bukan hanya misteri lokal. Ada kekuatan besar yang sedang bermain di balik layar. Malam itu, dia kembali berdiri di pantai, menatap pagar yang menjulang di kejauhan. Dan kali ini, dia merasa yakin. Di balik pagar itu, ada sesuatu yang lebih dari sekadar logam dan teknologi. Ada sesuatu yang hidup, dan sedang mengawasi mereka. Pagi itu, Tanjung Pasir dipenuhi oleh kapal-kapal perang milik TNI Angkatan Laut. Kehadiran mereka membawa harapan sekaligus kekhawatiran bagi warga desa. Para nelayan berkumpul di tepi pantai, memandang dengan cemas. Di atas kapal utama, Laksamana Muda Arif Darmawan berdiri dengan wajah tegas. Dia memimpin operasi untuk membongkar pagar laut yang selama ini menjadi misteri. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi, katanya dalam briefing singkat kepada timnya. Tapi kita harus memastikan wilayah ini kembali aman. Drone bawah laut pertama kali diluncurkan untuk memetakan pagar dari dasar laut. Apa yang mereka temukan membuat semua orang tertegun. Pagar itu tidak hanya tertanam di dasar laut, tetapi juga terhubung dengan struktur besar yang memanjang jauh ke dalam kegelapan laut dalam. Ini bukan sekadar pagar, kata salah satu teknisi. Ini seperti bagian dari sesuatu yang lebih besar. Selagi tim sibuk memeriksa struktur bawah laut, kapal-kapal kecil dengan senjata berat mulai mendekati pagar untuk memotongnya. Namun, ketika alat pemotong laser menyentuh permukaan pagar, tiba-tiba terdengar suara dentuman keras, seolah-olah pagar itu bereaksi. Air laut di sekitarnya mendadak berpusar, menciptakan pusaran yang hampir menenggelamkan salah satu kapal. "Mundur, semua mundur!" teriak Laksamana Arif melalui radio. Di daratan, Sinta menyaksikan kejadian itu melalui teropong. Jantungnya berdegup kencang. Pagar ini seolah punya sistem pertahanan sendiri, gumamnya. Dia mendekati Karim, yang berdiri tidak jauh darinya. "Apakah kau pernah mendengar cerita tentang sesuatu yang terkubur di laut ini?" tanya Sinta. Karim mengangguk pelan. "Dulu, para tetua desa pernah bercerita tentang penjaga laut. Sesuatu yang dikirim untuk melindungi dunia bawah air. Tapi itu hanya dongeng, bukan?" Operasi dilanjutkan dengan lebih hati-hati. Tim penyelam dikirim untuk memeriksa bagian bawah pagar secara langsung. Salah satu dari mereka, Letnan Ali, melaporkan sesuatu yang membuat bulu kuduk meremang. Ada ukiran di bagian bawah pagar ini, seperti simbol-simbol kuno. Tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Dia mengirimkan gambar ke kapal utama, dan tim intelijen mulai menganalisisnya. Di saat yang sama, perangkat sonar kapal mendeteksi pergerakan besar di sekitar pagar. Sesuatu yang sangat besar sedang bergerak di kedalaman laut. "Apakah itu ikan paus?" tanya salah satu awak kapal. Namun, pergerakan itu terlalu cepat dan tidak terduga. Laksamana Arif memerintahkan semua kapal untuk bersiap siaga. "Kita mungkin tidak hanya menghadapi teknologi asing," katanya dengan nada serius. "Ada kemungkinan ini melibatkan sesuatu yang lebih biologis." Di daratan, warga semakin ketakutan. Anak-anak dilarang bermain di pantai, dan nelayan yang mencoba mendekati pagar untuk memancing segera diusir oleh aparat. Namun, di balik rasa takut, ada rasa ingin tahu yang membakar hati Sinta. Dia merasa ada sesuatu yang sangat penting yang disembunyikan oleh pagar itu, sesuatu yang bisa mengubah cara manusia memandang laut dan dunia mereka. Ketika malam tiba, operasi dihentikan sementara untuk menunggu cuaca yang lebih tenang. Namun, di tengah malam yang sunyi, sebuah ledakan keras terdengar dari arah laut. Penduduk desa terbangun, berlari ke pantai, dan menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Salah satu kapal TNI AL tampak miring, dan api berkobar di geladaknya. Dari kejauhan, terdengar gemuruh rendah seperti auman makhluk besar. Laksamana Arif segera memerintahkan evakuasi sementara. "Ini lebih dari yang kita bayangkan," katanya sambil menatap layar radar yang penuh dengan anomali. Dia mengirim pesan darurat ke Jakarta, "Pagar ini bukan hanya ancaman teknis. Ada sesuatu yang bangkit di laut ini. Kami membutuhkan arahan segera." Di pantai, Sinta berdiri membatu, menatap api yang membakar kapal perang di kejauhan. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa malam itu, mereka telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur.
Fajar menyingsing dengan suasana tegang yang menyelimuti Tanjung Pasir. Api di salah satu kapal perang sudah berhasil dipadamkan, tetapi kerusakan yang ditinggalkan membuat semua orang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi. Di atas kapal utama, Laksamana Arif menerima laporan dari tim penyelam yang selamat. Mereka membawa rekaman yang akhirnya menjelaskan apa yang tersembunyi di bawah pagar itu. "Lihat ini, Pak," kata salah satu teknisi sambil memutar rekaman drone bawah laut. Dalam video, terlihat pagar itu ternyata hanya puncak dari struktur raksasa yang menjulang ke bawah, seperti menara besi yang terbenam di dasar laut. Dindingnya penuh ukiran simbol kuno yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, dan di tengahnya ada semacam pintu besar berbentuk lingkaran, terbuat dari logam yang tampak memantulkan cahaya dengan warna kehijauan. Ini seperti pintu menuju sesuatu," gumam teknisi itu. Laksamana Arif terdiam beberapa saat. "Pintu menuju apa?" tanyanya dengan suara rendah. Tidak ada yang bisa menjawab. Namun, salah satu penyelam bersumpah bahwa saat mereka mendekati pintu itu, dia mendengar suara-suara aneh di dalam pikirannya. Seperti bisikan dalam bahasa yang tidak dia mengerti. Beberapa anggota tim merasa mual dan pusing, memaksa mereka untuk segera kembali ke permukaan. Di darat, Sinta menerima informasi ini dari salah satu kontaknya di kapal. Dia segera menuju rumah Darto untuk membahas apa yang baru saja ditemukan. "Pintu," ulang Darto dengan alis mengernyit. "Apa artinya?" Sinta mengeluarkan foto-foto simbol yang ditemukan di pagar dan menampilkannya di ponselnya. "Simbol-simbol ini, apakah kau pernah melihatnya sebelumnya?" Darto menggeleng, tetapi tiba-tiba Karim yang duduk di sudut ruangan angkat bicara. "Simbol itu mirip dengan apa yang tertulis di batu hitam dekat pemakaman tua desa ini," katanya dengan suara pelan. "Dulu, kakek saya bilang itu adalah peninggalan penjaga laut. Konon, batu itu menandai pintu masuk ke tempat para penjaga beristirahat." Sinta langsung teringat pada cerita-cerita rakyat yang pernah ia dengar dari warga setempat tentang makhluk penjaga laut. Jika ini benar, berarti pagar itu mungkin ada hubungannya dengan legenda ini, gumamnya. Sementara itu, di Jakarta, Presiden Prabowo menerima laporan dari Laksamana Arif. Laporan itu mencakup video rekaman dan kesaksian tim penyelam. Presiden memanggil jajaran kabinetnya dan sejumlah pakar untuk membahas langkah berikutnya. "Kita tidak bisa membiarkan ini menjadi konsumsi publik sebelum kita tahu apa yang sedang kita hadapi," katanya. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa tekanan dari media dan masyarakat akan terus meningkat. Di kapal utama, tim teknisi berhasil memecahkan sebagian pola simbol yang ditemukan di pagar dan pintu. Mereka menyadari bahwa simbol itu bukan bahasa manusia biasa, tetapi kombinasi matematis yang sangat kompleks. "Ini seperti kode," kata salah satu teknisi. "Mungkin ini semacam mekanisme penguncian." Mereka mencoba menyimulasikan pola itu dengan komputer, tetapi hasilnya selalu gagal. Malam harinya, ketika suasana di kapal agak tenang, pergerakan besar kembali terdeteksi di sekitar pagar. Kali ini, sonar menunjukkan sesuatu yang sangat besar bergerak perlahan di dasar laut, mengelilingi struktur pagar. Para awak kapal merasa terancam, tetapi Laksamana Arif memerintahkan mereka untuk tidak bertindak gegabah. "Apapun itu, jangan memprovokasi," katanya. Di pantai, Sinta dan beberapa warga tetap berjaga-jaga, meskipun malam itu sangat gelap dan angin kencang bertiup. Tiba-tiba, ombak besar menghantam tepi pantai, membuat semua orang mundur ketakutan. Dari kejauhan, terdengar suara gemuruh rendah seperti dengungan panjang, diikuti oleh getaran kecil yang terasa hingga daratan. "Ini bukan suara alam," kata Sinta dengan gemetar. Dalam hatinya, dia tahu bahwa mereka semakin dekat dengan sesuatu yang luar biasa, atau sangat berbahaya. Pagi berikutnya, suasana di Tanjung Pasir dipenuhi ketegangan yang tak terucapkan. Para nelayan memutuskan untuk tidak melaut, bahkan sekadar mendekati pantai pun mereka ragu. Kapal-kapal perang TNI Angkatan Laut masih berjaga di sekitar pagar, tetapi aktivitas mereka tampak menurun setelah insiden semalam. Sebuah pesan darurat diterima dari Jakarta, tim penyelidik tambahan, termasuk ahli geologi, pakar simbol kuno, dan paranormal, akan dikirim untuk mempelajari fenomena ini lebih dalam. Di kapal utama, Laksamana Arif duduk di depan layar yang menampilkan pola-pola sonar dari malam sebelumnya. "Makhluk ini, apapun itu, sepertinya sedang mengawasi kita," katanya kepada timnya. Mereka semua sepakat bahwa makhluk besar di dasar laut itu bukan paus atau ikan besar lainnya.
Ini seperti sesuatu yang sedang menunggu, atau mungkin melindungi sesuatu, tambahnya. Sementara itu, di daratan, Sinta tidak tinggal diam. Dengan bantuan Karim dan beberapa tetua desa, dia mengunjungi pemakaman tua yang disebut-sebut sebagai tempat keberadaan batu hitam. Batu itu ditemukan setengah tertanam di tanah, dengan ukiran simbol-simbol yang hampir pudar karena usia. Ini mirip sekali dengan simbol di pagar, ujar Sinta sambil memotret ukiran itu. Tetua desa, seorang wanita tua bernama Nyai Mirah, memandangi batu itu dengan wajah muram. Ini bukan hanya batu, katanya. Ini adalah peringatan, sesuatu pernah dikurung di bawah laut, dan pagar itu adalah penutupnya. Nyai Mirah kemudian bercerita tentang legenda leluhur mereka. Dahulu kala, ada makhluk raksasa yang disebut sebagai penjaga laut. Makhluk ini bukan hanya pelindung, tetapi juga penjaga pintu dimensi antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Leluhur kita tahu bahwa pintu itu tidak boleh dibuka, kata Nyai Mirah. Namun, mereka juga tahu bahwa makhluk itu tidak bisa mati. Ia hanya bisa dikunci. Di laut, tim penyelidik tambahan yang dikirim dari Jakarta tiba dan langsung bekerja. Mereka membawa peralatan yang lebih canggih, termasuk perangkat untuk memindai komposisi logam pagar dan pintu di bawah laut. Salah satu pakar, seorang arkeolog bernama Dr. Hendra, segera mengenali pola simbol yang telah dianalisis sebelumnya. Ini seperti kombinasi peradaban kuno, katanya. Ada pengaruh dari budaya Nusantara, tetapi juga sesuatu yang lebih tua, lebih asing. Ketika tim mencoba mendekati pintu dengan drone bawah laut yang lebih canggih, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pintu itu mulai bersinar lembut dengan cahaya kehijauan, seolah-olah merespons kehadiran mereka. Sinyal dari drone mendadak terputus, dan layar kontrol menjadi gelap. Tak lama kemudian, suara seperti gemuruh terdengar dari dasar laut, mengguncang kapal-kapal di permukaan. Semua orang tertegun. Apa yang kita lakukan tadi? Tanya salah satu teknisi dengan panik. Di daratan, penduduk desa yang sedang beraktivitas mendadak berhenti saat merasakan getaran kecil di tanah. Sinta yang masih berada di pemakaman tua segera mendongak ketika mendengar suara gemuruh dari arah laut. Apa ini? Tanya Karim. Nyai Mirah menutup matanya, merapal doa dengan suara gemetar. Pagar itu sudah tidak bisa menahan lebih lama lagi, katanya dengan nada putus asa. Di kapal utama, Laksamana Arif menerima laporan dari tim sonar. Makhluk besar itu bergerak, menuju pintu, lapor salah satu awaknya. Semua orang di ruang kendali saling berpandangan, diliputi rasa takut. Dalam rekaman sonar, terlihat bayangan besar yang sebelumnya hanya mengitari pagar kini semakin mendekati struktur utama. Jika pintu itu terbuka, kita tidak tahu apa yang akan keluar dari sana, ucap dokter Hendra dengan wajah pucat. Ketegangan memuncak saat malam tiba. Ombak menjadi semakin besar, dan angin bertiup lebih kencang. Dari kejauhan, pagar itu terlihat memancarkan cahaya samar kehijauan, seolah-olah memberikan peringatan terakhir. Di pantai, Sinta berdiri bersama warga yang berjaga-jaga. Di tengah kegelapan malam, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada mereka semua, sesuatu yang sebentar lagi akan terungkap. Mungkin, pikirnya, ini bukan tentang menghentikan apa yang ada di balik pagar. Ini tentang mempersiapkan diri untuk menghadapi kebenaran yang selama ini tersembunyi. Malam itu, gelombang besar terus menghantam garis pantai, membuat semua orang di Tanjung Pasir berjaga dengan kecemasan. Di tengah lautan, kapal-kapal TNI AL masih bertahan dalam formasi siaga penuh. Semua mata tertuju pada struktur pagar yang kini berkilauan dengan cahaya kehijauan. Para awak kapal menunggu dengan napas tertahan, menyadari bahwa apapun yang akan terjadi, mereka tidak bisa menghentikannya. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar lagi, kali ini lebih keras, mengguncang perairan di sekitar pagar. Di bawah permukaan laut, pintu besar yang tertanam di dasar pagar mulai terbuka perlahan, memperlihatkan cahaya yang semakin terang dari dalam. Peralatan sonar menunjukkan pergerakan besar di sekitarnya, seolah-olah makhluk yang selama ini mengintai sedang bergerak ke arah pintu. Ini bukan hanya pagar, kata Laksamana Arif dengan suara pelan namun tegas. Ini adalah penjara. Di darat, Sinta yang menyaksikan cahaya dari jauh merasakan gelombang ketakutan yang tidak biasa. Nyai Mirah berdiri di sisinya, menggenggam tasbih yang terus bergerak di jemarinya. Ini saatnya, katanya, jika pintu itu benar-benar terbuka, tidak ada yang bisa menghentikan apa yang keluar. Sementara itu, di kapal utama, Dr.
Hendra berusaha memahami simbol-simbol yang telah mereka pelajari. Dia menemukan sebuah pola baru yang menunjukkan bahwa pagar ini tidak hanya dibuat untuk menahan sesuatu di dalam, tetapi juga untuk memperingatkan dunia luar agar tidak mendekat. Simbol ini menggambarkan peringatan, katanya sambil menunjuk gambar lingkaran besar di antara simbol lainnya. Jika kita melanggar batas, konsekuensinya tidak hanya untuk kita, tetapi untuk seluruh dunia. Saat pintu akhirnya terbuka sepenuhnya, sesuatu yang besar muncul dari dalam. Sebuah kepala raksasa dengan sisik keemasan perlahan muncul di permukaan, diikuti oleh tubuh yang panjang seperti ular, tetapi lebih besar dan kokoh dari apapun yang pernah dilihat manusia. Makhluk itu memandang ke arah kapal-kapal di sekitarnya dengan mata berkilauan seperti bara api. Tidak ada yang berani bergerak. Bahkan lautan tampak sunyi sesaat, seolah menahan napas. Sinta yang melihat kejadian itu dari pantai merasa tubuhnya lemas. Itu bukan makhluk biasa, gumamnya. Itu adalah penjaga laut. Nyai Mirah mengangguk dengan wajah penuh kesedihan. Leluhur kita pernah memperingatkan, makhluk ini adalah pelindung keseimbangan alam. Jika ia bangkit, artinya manusia telah melanggar batas yang tidak boleh dilewati. Makhluk itu, yang dikenal dalam legenda sebagai naga penjaga laut, tidak menyerang, tetapi mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang udara dan air. Suaranya bergema hingga daratan, membuat tanah bergetar. Setelah itu, makhluk tersebut mulai bergerak, menyelam kembali ke laut dengan gerakan anggun namun mengerikan, meninggalkan pusaran besar yang hampir menenggelamkan kapal-kapal di sekitarnya. Namun, dari pintu yang terbuka, cahaya kehijauan terus memancar. Dokter Hendra yang memantau dari layar kontrol menyadari sesuatu yang lebih besar. Pintu ini tidak hanya membuka jalan untuk makhluk itu, katanya dengan panik. Ini adalah portal, apapun yang ada di baliknya, lebih besar dari sekadar penjaga. Malam itu, semua orang tahu bahwa mereka tidak hanya menghadapi legenda lokal. Pagar itu, pintu itu, dan makhluk yang muncul adalah bagian dari teka-teki yang jauh lebih besar. Sinta berdiri di tepi pantai, menatap laut yang kembali gelap. Apapun ini, pikirnya, ini baru permulaan. Dunia tidak akan sama lagi. Pagi itu, laut Tanjung Pasir kembali tenang, namun ketenangan itu tidak memberikan rasa aman. Warga desa dan awak kapal perang TNI AL yang masih berjaga di perairan terdekat menyadari bahwa mereka tidak sedang menghadapi sesuatu yang bisa dijelaskan dengan akal manusia. Portal yang terbuka di dasar laut terus memancarkan cahaya kehijauan, menciptakan aura mistis yang membuat siapapun yang melihatnya merasa kecil dan tak berdaya. Di kapal utama, Laksamana Arif dan timnya berusaha merencanakan langkah berikutnya. Namun, semua rencana terasa sia-sia. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kita harus mencoba menutup portal itu? Tanya salah seorang teknisi. Jika kita mencoba memaksa, bisa jadi justru membangkitkan lebih banyak hal, jawab dokter. Hendra, wajahnya penuh keputusasaan. Sinta yang berada di darat tidak bisa lagi menahan rasa ingin tahunya. Ia yakin bahwa portal itu adalah kunci untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bersama Karim dan beberapa warga pemberani lainnya, dia memutuskan untuk mendekati garis pantai. Mereka membawa perahu kecil, bermaksud untuk mendekati pagar. Meski dihantui ketakutan, mereka merasa harus menemukan jawaban. Ketika perahu mereka mendekat, Sinta merasa seolah-olah udara di sekitar portal itu berubah. Rasanya lebih berat, seperti ada kekuatan tak kasat mata yang menekan mereka. Karim, yang duduk di depan perahu, menunjuk ke arah air. Lihat itu, serpihan kecil seperti cahaya kehijauan mengambang di atas air, membentuk pola-pola yang tidak bisa dijelaskan. Sementara itu, di kapal utama, perangkat sonar menunjukkan pergerakan besar lainnya di sekitar portal. Namun kali ini, makhluk yang muncul bukan hanya satu. Bayangan-bayangan raksasa mulai bergerak di bawah air, seolah-olah sesuatu dari dunia lain sedang bangkit. Ini bukan hanya makhluk penjaga laut, kata salah satu awak kapal dengan suara bergetar. Apapun itu, mereka datang dari sisi lain portal. Saat perahu Sinta semakin mendekati pagar, mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan. Dari balik cahaya kehijauan di portal, sosok-sosok menyerupai manusia muncul, tetapi tubuh mereka bercahaya, dan mata mereka memancarkan kilauan emas. Mereka berdiri diam di depan portal, seolah-olah sedang mengawasi dunia luar. Salah satu sosok itu mengangkat tangannya, dan angin besar tiba-tiba bertiup, hampir membalikkan perahu Sinta. Siapa mereka?
Tanya Karim dengan suara gemetar. Sinta hanya bisa terpaku, tubuhnya gemetar, tetapi ada rasa yang aneh. Bukan hanya ketakutan, melainkan juga kekaguman. Mereka bukan musuh, gumamnya. Mereka penjaga, atau peringatan. Di kapal utama, Laksamana Arif menerima pesan darurat langsung dari Jakarta. Presiden Prabowo memerintahkan evakuasi penuh di sekitar pagar dan desa Tanjung Pasir. Jika ini adalah ancaman global, kita harus melibatkan pihak internasional, bunyi pesan itu. Namun, Arif tahu bahwa tidak ada satupun kekuatan militer atau politik yang benar-benar siap menghadapi apa yang sedang terjadi. Ketika malam tiba, portal semakin bersinar terang, dan langit di atasnya tampak terbelah oleh aurora kehijauan yang memancar ke segala arah. Warga desa yang masih tinggal di Tanjung Pasir keluar dari rumah mereka, menatap pemandangan itu dengan rasa kagum bercampur takut. Di tengah keheningan itu, terdengar suara gemuruh yang bukan berasal dari laut atau kapal perang. Suara itu seperti nyanyian yang menggema dari dalam portal, sebuah melodi yang asing tetapi indah. Sinta, yang kembali ke daratan setelah perjalanan mendekati portal, merasa bahwa apa yang sedang terjadi adalah sesuatu yang melampaui pemahaman manusia. Ini bukan tentang kita melawan mereka, katanya kepada Karim dan warga lain. Ini tentang kita memahami bahwa dunia kita bukan satu-satunya yang ada. Di Jakarta, Presiden Prabowo memanggil rapat darurat bersama para ahli dan pemimpin militer. Mereka menyadari bahwa kejadian ini tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga seluruh dunia. Kita telah membuka pintu ke sesuatu yang lebih besar dari kita, kata Presiden. Dan sekarang, kita harus siap menghadapi apapun yang datang. Di Tanjung Pasir, cahaya portal semakin terang, dan dunia tampaknya menahan napas. Semua orang, dari nelayan sederhana hingga pemimpin negara, tahu bahwa malam itu adalah malam yang akan mengubah sejarah umat manusia selamanya. Portal itu tidak hanya membuka jalan menuju dunia lain, tetapi juga membuka babak baru bagi umat manusia, sebuah babak di mana mereka harus belajar hidup berdampingan dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri mereka sendiri.